ulumihi. Ad-darajatus saniyatu at-ta'rifu fa innal munkara qad yaqdamu alaihil muqdimu bijahlihi wa idza arafa annahu munkarun tarakahu kasawadi yusalli wala yuhsinu ruku'a wa sujuda fa ya'lamu anna dhalika li jahlihi bi anna hadhihi laysat bi salatin walau radhiya bi alla yakuna musalliyan la taraka asla salati. Bermula derajat yang kedua itu adalah memperkenalkan ilikun sudah dihuraikan bahwa diri ihtisab itu ada tingkatannya, dari yang pertama mengenali, kemudian memperkenalkan, kemudian melarang, kemudian menasihati, kemudian membentak dan seterusnya. Jadi mengenali sudah dihuraikan di belakang, sekarang masuk dalam derajat yang kedua, memperkenalkan. Maksud memperkenalkan kepada si pelaku kemungkaran bahwa itu adalah kemungkaran. Fainal mungkara, karena sungguh kemungkaran itu kadang-kadang didahului ke atasnya kemungkaran oleh orang yang mendahului. Mana didahului dilakukan, tiba-tiba orang melakukan kemungkaran. Jadi mukdin bahasa Aceh itu tajiu, artinya kemungkaran liuru yang tajiu. Orang yang tiba-tiba dia melakukan kemungkaran itu bijahlihi, dengan kebodohannya. Kenapa ia melakukan kemungkaran itu? Karena ia tidak tahu bahwa itu adalah mungkar. Wa idza arafa annahu munkarun tarakahu, dan apabila mengenali, mengetahui ianya seseorang bahwa sesungguhnya kemungkaran itu adalah kemungkaran, niscaya dia akan meninggalkan akannya kemungkaran tersebut. Artinya seandainya ia tahu bahwa itu mungkar, sungguh ia tidak melakukan. Tapi oleh karena tidak tahu, maka terlanjur ia melakukan. Kasawadi, seperti apa makna sawadi ini? Orang yang hidup di dusun-dusun, sawadi yang jauh daripada ulama. Yusalli, yang salat ianya orang sawadi ini, wala yuhsinu ruku'a, dan dia tidak membaguskan akan ruku' dan akan sujud. Tidak membaguskan maksudnya ruku'nya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah. Dia lakukan salat seperti itu ya karena jahil, karena ia tidak tahu tentang rukun-rukun salat, bahwa salah satu rukun salat itu adalah tumakninah.
Jadi oleh karena ia tidak tahu, ia salat tapi rukuknya tidak bagus, sujudnya tidak bagus, karena tidak disertai dengan tumanina. Fa ya'lamu anna dzalika li jahlihi bi anna hadhihi laysat bi salatin. Maka kemudiannya nanti dia baru mengetahui ya, bahwa sungguh demikian, bi anna hazihi, bahwa sungguh ini salat yang rukuknya tidak bagus, sujudnya tidak bagus, laisat bi salatin, itu adalah bukan salat. Maksud bukan salat, salatnya itu tidak sah. Jadi bukan salat pada pandangan agama yang ia lakukan, walaupun berbentuk salat tetapi bukan salat, karena rukuk dan sujudnya tadi sudah batal. Walau radhiya bi alla yakuna musalliyan la taraka asla salati. Dan jikalau ridha ia dengan bahwa tidak ada ianya seseorang itu yang salat, niscaya sungguh meninggalkan ia akan asal salat. Artinya setelah ia tahu nanti bahwa itu sesungguhnya bukan salat, dan ia senang hati ya dalam kondisi tidak salat, tidak terikat dengan salat, maka hujung-hujungnya dia tidak akan salat sama sekali. Jadi oleh karena itu, fayajibu ta'rifuhu bil lutfi min ghairi amfin. Maka wajiblah oleh memperkenalkannya seseorang yang melakukan kemungkaran yang didasarkan oleh ketidaktahuan, bil lutfi, kita perkenalkan dengan jalan yang lembut, min ghairi amfin, daripada tidak amfin. Mana amfirah? Dengan tidak mencela. Jadi kita ajarkan secara lembut, secara baik ya, dengan tidak mencela dan tidak merendahkan. Walika lianna dhamna ta'rifi nisbatun ilal jahli wal hamki. Dan bermula demikian orang yang jahil itu harus diajarkan dengan cara yang lembut, cara yang bagus, karena sungguh kandungan untuk memperkenalkan, kandungan daripada mengajarkan, memperkenalkan, itu adalah nisbah kepada kebodohan dan kekurangan akal. Hamki maknanya qalilul aqli ya, kekurangan akal. Maksud yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa orang jahil itu ketika kita ajarkan, maka ajarkanlah dengan cara yang lemah lembut ya, tanpa merendahkan. Karena sesungguhnya dalam kandungan mengajarkan seseorang yang jahil itu, masuk dalam kandungan dari ketika kita mengajarkan seseorang yang jahil, itu di dalamnya terkandung, mengandungi, mengisyarahkan kepada mempersebutkan kebodohan dan kekurangan akal kepada seseorang. Jadi artinya ketika kita peringatkan seseorang, kita ajarkan seseorang, itu secara tersiratnya, secara tersiratnya kita sedang menyatakan bahwa dia itu adalah orang jahil dan orang bodoh. Karena
Kalau ia orang yang sudah tahu, tentu kita tidak akan mengajarinya lagi. Kenapa kita ajarkan dia? Karena menurut pemahaman kita bahwa dia itu tidak tahu. Jadi artinya mengajarkan seseorang secara tersirat, kita sudah beranggapan bahwa seseorang itu tidak tahu, seseorang itu bodoh. Watajhilu idzaun, dan bermula menganggap seseorang bodoh, membodoh-bodohkan orang lain itu idza, menyakiti. Jadi menyatakan seseorang itu jahil itu adalah menyakiti. Tajhil secara terang-terangan. Saat bertemu kita dengan seseorang, kemudian kita lihat cara pelaksanaan ibadahnya salah, kemudian secara terang-terang kita katakan kepada mereka, bodoh kamu, itu saja tidak tahu. Itu akan menyakitkan hatinya. Jadi begitu pula menyatakan bodoh secara tersirat berkemungkinan juga akan menyakiti hatinya. Jadi bagaimana pula untuk tidak menyakiti hatinya? Kalaupun harus kita ajarkan, maka cari cara supaya ia tidak tersinggung. Itulah yang dikatakan tadi dengan lutfi, ya, dengan cara yang lembut sekali. Wa qalama yardal insanu bi ayyun saba ilal jahli bil umuri la siyaman bi syar'i. Dan sedikit sekali yang diridai oleh manusia dengan bahwa dinisbahkan akannya manusia itu kepada bodoh dengan berbagai perkara. La siyaman bi syar'i, lebih-lebih lagi dengan perkara-perkara agama, perkara-perkara syariat. Jadi jarang orang yang bisa menerima, yang senang hatinya apabila ia kita perkatakan dengan orang yang bodoh ataupun kita isyaratkan sebagai orang yang bodoh. Jarang sekali orang yang bisa menerima. Artinya kebanyakan dari manusia itu akan sangat tersinggung ketika kita katakan ia sebagai orang yang bodoh. Walidzalika tara alladhi yaghlibu alaihi al-ghadabu kaifa yaghdabu idza nubbiha 'ala al-khati wal jahli. Dan oleh karena demikian engkau akan melihat seseorang yang kuat ke atasnya oleh kemarahan. Kaifa yaghdabu, bagaimana ia akan marah apabila diberitahukan akannya itu alal khati, atas kesalahan dan kebodohan. Orang yang kuat di atasnya marah, seorang yang emosional, orang yang temperamen, ya, yang sedikit-sedikit saja dia sudah marah. Jadi apalagi orang-orang yang seperti itu, dia akan marah sekali, ya. Andai kaifa yaghdabu. Kamu pasti akan melihat bagaimana seorang yang agak temperamen itu, dia akan sangat marah sekali ketika ada orang yang memberitahu tentang kesalahan dan kejahilan yang ia lakukan. Ia melakukan salah, tapi kemudian tiba-tiba kita datang mengatakan bahwa salatnya itu adalah salah. Jadi seorang yang salat yang tidak menutup auratnya, jadi kemudian kita datang menegur dia bahwa salat itu tidak sah karena ia tidak menutup aurat. Itu kebanyakan orang akan sangat tersinggung, akan merasa marah ketika
kita menyalah-nyalahkan dia. Wa kaifa yajtahidu fi mujahadatil haqqi ba'da ma'rifatihi khifatan min an tangkashifa auratu jahlihi. Dan kamu juga akan melihat bagaimana dia akan bersungguh-sungguh fi mujahadatil haqqi, di dalam mengingkari kebenaran, ba'da ma'rifatihi, setelah mengenalinya kemungkaran, khifatan, karena takut, karena khawatir daripada bahwa terbukalah oleh aurat kebodohannya. Auratnya kan sesuatu yang memalukan, ada sesuatu yang memalukan oleh sebab kebodohannya. Jadi artinya orang yang suka marah seperti itu juga kamu akan melihat bagaimana ia akan bersungguh-sungguh mengingkari kebenaran walaupun ia sudah tahu yang benar. Misalnya tadi seseorang yang sholat rukuknya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah, kemudian kita menyampaikan kepada dia bahwa ada kesalahan di dalam pelaksanaan salatnya, seharusnya harus tumakninah tetapi ia tidak tumakninah. Mungkin dalam hati kecilnya ia yakin, tahu bahwa salat yang ia lakukan itu adalah salah, tapi demi mempertahankan keaiban daripada kebodohannya, maka ia akan bersungguh-sungguh untuk melawan kebenaran itu. Ada yang melawan kita, yang menyampaikan sesuatu yang benar kepadanya, walaupun dalam hatinya apa yang kita sampaikan ada pembenaran di dalam hatinya. Dia tahu bahwa yang benar itu memang harus ada tumakninah, tapi demi untuk menjaga keaiban kebodohannya dia akan melawan kita. Wa tiba'u ahrasu ala satri auratil jahli minha ala satril auratil hakikati. Dan memula tabiat itu lebih ahras, ini lebih menjaga, lebih termotivasi untuk menjaga di atas menutup aurat kebodohan daripadanya tabiat, di atas menutup aurat yang sebenarnya. Aurat yang sebenarnya aurat hakikat, aurat yang ada pada tubuh seseorang, itu aurat yang sebenarnya. Jadi untuk menutup aurat yang hakikat, aurat yang sebenarnya itu belum tentu seorang akan sangat menjaga sekali. Dia kadang-kadang terbuka aurat, membiarkan begitu saja. Tetapi kalau aurat kebodohan, ini dia akan mempertahankan mati-matian, dia akan menjaga mati-matian. Jadi supaya tidak ternampak kepada orang banyak bahwa ia bodoh. Makanya kalau ada orang yang membodoh-bodohkan dia akan mempertahankan sekuat tenaga. Lianal jahla qabhun fi suratin nafsi wa sawadun fi wajhihi. Karena sungguh kebodohan itu adalah suatu yang keji di dalam bentuk jiwa, wasawadun fi wajhihi, dan itu adalah suatu kehitaman fi wajhihi, pada mukanya. Wasahibu malumun alaihi, dan memula sahibnya kebodohan itu akan dicelakan ke atasnya. Wa qabhu sawataini yarji'u ila suratil badan, dan bermula keji dua kemaluan, sawatain, dua yang buruk, maksudnya dua kemaluan. Itu kembali ianya keji dua kemaluan kepada bentuk badan. Wa nafsu, dan bermula jiwa asyrafu minal badan, itu lebih mulia daripada badan.
Wa qabuha, dan pemula kejinya jiwa, asyaddu min qabihil badan, itu lebih berat, lebih bersengatan, lebih berat daripada keji badan. Tsumma huwa ghairu malumin alaihi, kemudian dianya keji badan itu tidak dicelakan ke atasnya seseorang. Lianahu khalqatun, karena sesungguhnya keji badan itu adalah khalqah, sesuatu yang sudah terciptakan seperti itu. Lam yadkhul tahta ikhtiyarihi, yang tidak masuk di bawah pilihannya seseorang. Husuluhu, akan terhasilkannya. Lam yadkhul, yang tidak masuk ianya keji badan di bawah pilihannya seseorang akan menghasilkannya keji badan. Wala fi ikhtiyarihi, dan juga tidak termasuk pada pilihannya seseorang akan menghilangkan keji badan dan membaguskannya keji badan. Jadi kenapa orang akan sangat menjaga aurat, kebodohan? Alasan logika yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di sini bahwa keji kebodohan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan jiwa, dengan sifat atau dengan karakter seseorang. Beda dengan keji yang ada pada badannya. Keji yang ada pada badannya adalah so'aten. So'aten itu dua kemaluan. Ataupun aurat yang sesungguhnya. Jadi ada kalanya orang akan membiarkan, terbuka aurat yang sesungguhnya, tetapi ia akan sangat menjaga aurat kebodohan. Alasannya karena aurat kebodohan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan jiwanya, dengan karakternya, sedangkan aurat yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan badannya. Sementara sesuatu yang berkaitan dengan badannya, kemaluan misalnya, itu adalah memang sesuatu yang sudah tercipta, yang sudah ada, yang di luar daripada ikhtiarnya untuk menghasilkan aurat tersebut. Tapi kalau kebodohan itu dianggap ikhtiar seseorang untuk menghasilkan kebodohan, kenapa ia tidak belajar? Kalau ia belajar, maka ia tidak akan bodoh. Jadi artinya, kalau aurat kebodohan ini ada sangkut paut dengan ikhtiar seseorang, maka ia akan sangat malu sekali apabila terlihat aurat kebodohan ini. Kemudian yang kedua, karena aurat kebodohan ini berkaitan dengan ikhtiar seseorang, maka ia akan tercela. Artinya akan dicela oleh orang-orang atas kebodohan yang ia miliki. Makanya untuk menghindari daripada celaan-celaan orang, dia akan bersikukuh untuk menutup
aurat kebodohan tersebut. Bersikukuh dengan cara melawan kebenaran. Jika orang memperingatkan dia bahwa ada yang salah yang ia lakukan, maka ia akan bersikukuh untuk mempertahankan bahwa itu adalah tidak salah. Wal jahlu qabun yumkinu idalatuhu. Dan memulai kebodohan itu adalah suatu kekejian yang memungkinlah oleh menghilangkannya. Wa tabdiluhu, dan oleh menggantikannya bihusnil ilmi, dengan kebagusan ilmu. Jadi kebodohan itu adalah suatu kekejian yang memungkinkan untuk kita hilangi dan kita ganti dengan yang lebih bagus. Mengganti dari bodoh menjadi ilmu. Nah, dengan belajar yang bagus, dengan bersungguh-sungguh belajar, dari tidak tahu maka menjadi tahu. Jadi ketika sudah kita belajar, itu sudah berubah, sudah berganti dari bodoh, dari tidak tahu menjadi tahu. Falidzalika ya'dhumu ta'allumul insani biduhuri jahlihi. Jadi oleh karena demikian, bahwa aurat kebodohan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan jiwa karakter seseorang, yang sesuatu itu mungkin untuk dihasilkan, yang sesuatu kebodohan itu mungkin untuk digantikan dengan ilmu melalui belajar. Jadi maka ia akan sangat malu ketika terbuka kepada orang bahwa ia adalah seorang yang bodoh, dan ia akan merasa sangat tersakiti. Ya'dhumu ta'allumul insan, akan besarlah merasa tersakiti seorang manusia biduhuri jahlihi, dengan bermunculan kebodohannya. Muncul tadi nampak ke publik bahwa ia adalah seseorang yang jahil. Dia akan merasa malu dan akan merasa sakit, akan sakit perasaannya ketika aurat kebodohan itu adalah muncul kepada orang yang banyak. Wa ya'dhumu ibtihajuhu fi nafsihi bi'ilmihi, dan akan besarlah oleh kegembiraannya seseorang di dalam jiwanya seseorang dengan mengetahuinya, dengan ilmunya seseorang. Jadi awalnya ia bodoh, dia akan merasa malu dan tersakiti dalam perasaannya. Tetapi ketika ia sudah belajar dan menjadi tahu, maka akan sangat bergembira, akan sangat senang hatinya. Katakan baginya seseorang yang perlu diberitahu, putra kita katakan, innal insana, sesungguh manusia itu la yuladu aliman, tidak dilahirkan akan manusia hal keadaan manusia itu seseorang yang alim. Tidak dilahirkan dalam kondisi yang alim. Jadi tidak manusia itu begitu lahir langsung menjadi seorang yang alim. Jadi wa idza kana ta'rifu kashfal lil aurati, tadi sudah dijelaskan bahwa mengajarkan, memperkenalkan seseorang itu akan membuka keaiban kebodohannya, yang dengan sebab itu akan merasa tersakiti di dalam hatinya. Jadi memang seperti itu ya. Kondisi sesungguhnya memang seperti itu. Orang akan sangat tersinggung sekali ketika kita ajarkan, apalagi kita ajarkan di depan orang banyak,
kita ajarkan dengan cara-cara yang tidak lembut, dengan cara-cara yang kasar. Akan tersakiti sekali, akan tersinggung sekali seseorang tersebut. Jadi oleh karena itu, untuk supaya ia tidak tersakiti, maka tidak boleh tidak. Apa tidak boleh tidak? Bahwa kita bermualajah, alajahan biasa nabuh mana menyakit mengobati ya. Nah, mana menangani ya, menangani sesuatu itu dengan yang merawat. Memperlakukan, maka tidak boleh tidak, oleh bahwa memperlakukan ianya seseorang, memperlakukan, mengurusi, memperbaiki ya, merawat ya, akan menolak menyakitinya seseorang bilutfi ridqi ya, dengan cara-cara yang lembut. Fanaqulu, maka kita katakan baginya seseorang yang kita ajarkan itu, innal insana la yuladu aliman, bahwa manusia itu tidak dilahirkan akan manusia dalam ataupun hal keadaan manusia itu adalah seseorang yang alim. Ya, kalimat pembuka yang kita ucapkan kepada seseorang supaya ia tidak tersinggung nanti ketika kita ajarkan. Jadi kita katakan kepadanya bahwa tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan yang alim. Guru-guru kita yang sekarang ulama-ulama besar pun ketika dilahirkan semua dalam keadaan tidak berilmu. Dan kemudian mereka menjalani proses pembelajaran, belajar dengan cara yang sungguh-sungguh dan dalam waktu yang lama, baru kemudian menjadi alim. Ya, kalimat pembuka kira-kira seperti itu. Walaqad kunna aidan jahilin, dan sungguh adalah kita semua pula itu adalah semua orang-orang yang bodoh. Jadi bukan hanya kamu saja, saya juga adalah orang-orang yang bodoh. Bi umuri salati, dengan perkara-perkara salat. Fa'alamanal ulama'u, maka diajarkan akan kita oleh para ulama. Wala'alla qaryatuka khaliyatan an ahlil ilmi, dan mungkin karena kampungmu itu yang kosong daripada ahli ilmu, au alimuha, ataupun orang yang alimnya di kampungmu muksirun fi syarih salati, itu yang terbatas di dalam menguraikan tentang salat, wa idhi, dan menjelaskannya tentang salat. Innama syartu salati atau ma'ninatu fi ruku'i wa sujud, sesungguh syarat salat itu adalah tuma'ninah pada ruku' dan sujud. Wahakadha, dan seperti itulah
yatalatafu bihi, berlembut-lembut ianya seorang dengannya orang yang diajarkan, liyahsula ta'rifu, supaya terhasillah oleh ta'rif, oleh memperkenalkan ilmu, min ghairi idain, daripada tanpa menyakiti. Jadi ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ya, bahwa ketika kita memperkenalkan ilmu, mengajarkan seseorang tentang sesuatu yang betul, sesuatu yang benar, memang secara alamiahnya itu akan menyakiti hati. Jadi karena secara alamiahnya itu akan menyakiti hati, maka kita harus berusaha ketika mengajarkan seseorang itu dengan cara yang sangat lembut sekali. Contoh cara yang lembut yang disampaikan oleh Imam Ghazali di sini, bahwa kita katakan kepada orang yang ingin kita tegur, ingin kita ajar, bahwa manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Semua kita yang dilahirkan pada awalnya itu adalah bodoh, termasuk tidak tahu terkait dengan cara-cara salat yang benar. Tapi kemudian belajar kepada ulama, ulamalah yang memberitahu, yang mengajarkan kita semua. Kamu tadi dalam melakukan salat, rukukmu dan sujudmu tidak tumakninah, itu karena kamu tidak tahu, belum diajarkan oleh ulama. Mungkin di kampungmu itu tidak ada ulama, ataupun mungkin ada ulama di kampungmu, tapi dalam mengajarkan kamu tidak sampai ke situ, menjelaskan tentang tata cara salat, bahwa dalam salat itu harus ada tumakninah di dalam rukuk dan sujud. Nah, jadi kira-kira kira-kira seperti itu yang kita sampaikan. Kita berlembah lembut dengan orang yang kita ajari, supaya ilmu ia dapat dan kemudian tidak membuat hatinya tersinggung. Ya, ini sulal ta'rifu, supaya bahwa terhasillah oleh pemahaman, pengetahuan, tapi kemudian min ghairi idain, daripada tanpa menyakiti. Fa inna ida'al muslimi haramun mahdurun, karena sungguh menyakiti orang Islam itu haram, lagi yang dilarangkan. Sengaja membuat orang tersinggung, tersakiti, nya adalah haram dan getamlah agama. Yang kan biasa memang. Pada tanah kun ke orang tak hanan thai permun, berarti belum marah, belum tersinggung. Tak tahu, cari lagi bahasa yang sangat kasar. Artinya tak berusaha sekuat tenaga bagaimana seseorang itu harus tersinggung dengan ucapan kita. Yang kedanya, padahal yang hukum roi bahwa mengucapkan kata-kata yang membuat orang tersinggung, tersakiti itu adalah haram, dan itu adalah dilarang dalam agama. Kalau kita itu kalau belum tersinggung kan belum puas di dalam hati kita. Jadi kita tingkatkan tingkat kekasaran dari bahasa kita. Selama belum tersinggung masih tak usahakan, udah tingkatkan, dah tingkat lah. Kama anna taghirahu alal munkar madhurun, sebagaimana barang bahwa sungguh takrirnya orang Islam di atas kemungkaran juga dilarangkan. Takrirnya, tetapkan seseorang di atas kemungkaran juga dilarangkan. Kita melihat kemungkaran yang sedang terjadi, yang dilakukan oleh seorang muslim, kemudian kita biarkan. Seseorang muslim itu berkedapan di atas kemungkaran itu dilarangkan, harus kita cegah. Tapi kemudian mencegahnya bagaimana? Usahakan dengan cara-cara yang tidak menjadikan seseorang itu yang tersinggung. Karena kalau kemudian seseorang
kita cegah dengan cara yang membuat ia tersinggung, itu juga terlarang. Jadi walaisa minal uqala may yaghsulud dama bidami, dan tidak termasuklah dari bahagian orang yang berakal itu seseorang yang mencuci ia akan darah dengan darah. Biasa punya bahasa gure-gure tanya rae dengan i. Jadi istinja dengan air kencing. Kalau ini berarti mencuci darah dengan darah. Darah itu najis, kita sucikan dengan darah yang lain, najis juga. Jadi membiarkan seseorang di atas kemungkaran itu najis, haram. Kemudian menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran yang lain, nah, itu bukan orang yang berakal. Jadi tidak adalah dari bahagian orang yang berakal itu seseorang yang mencuci ia akan darah dengan darah ataupun mencuci darah dengan kencing. Wa man istanaba mahdura sukuti alal munkar wastabdala anhu mahdural idai lil muslimi ma'al istighna'i anhu. Dan bermula seseorang yang menjauhkan diri ia akan sesuatu yang terlarang, akan yang dilarangkan, diam di atas kemungkaran, dan menggantikan ia daripadanya diam di atas kemungkaran akan yang dilarangkan, menyakiti bagi orang yang Islam, ma'al istighna'i anhu, bersama terkaya ia daripadanya menyakiti. Faqad ghasala dama bil bauli bitahqiqi, maka sungguh membasuh ia akan darah dengan kencing. Ala bitahqiqi, ya ini orang kita ala tahqiqi, ala tahqiqi, di atas jalan yang pasti. Jadi manistanaba madura sukut alal munkar, diam di atas kemungkaran itu adalah haram. Dilarang oleh agama kita membiarkan kemungkaran. Kemudian kita jauhkan diri dari larangan tersebut. Maksud kita jauhkan diri, jadi kemudian kita melibatkan diri di dalam mencegah kemungkaran. Tidak diam ketika melihat kemungkaran. Karena diam melihat kemungkaran itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi kita jauhkan diri ya dari larangan itu dengan cara melibatkan diri untuk mencegah kemungkaran. Tapi kemudian larangan itu kita ganti dengan larangan menyakiti orang Islam. Kita cegah kemungkaran tapi dengan cara-cara yang kasar yang membuat orang tersinggung. Ma'al istighna'i anhu, bersama terkaya daripadanya. Maksud terkaya tidak diperlukan. Kita cegah dengan cara-cara yang kasar, sementara belum perlu kepada cara-cara yang kasar. Ini kan sudah dijelaskan derajat. Yang pertama ta'aruf, yang kedua ta'arif, yang ketiga melarang, yang keempat memberikan pengajaran. Kalau dengan memberikan pengajaran dengan cara-cara yang lembut tidak mempan, baru boleh masuk kepada cara-cara sabut dan ta'nih, mencela dan menggertak. Jadi artinya kalaupun mencegah kemungkaran dengan cara-cara yang kasar, dengan bahasa yang kadang membuat ketersinggungan hati seseorang itu nanti. Jadi harus mengikuti derajat yang berjenjang dulu. Jadi kalau dengan cara yang lembut mempan, berarti tidak memerlukan kepada cara yang kasar. Jadi ma'al istighna'i anhu, yang itulah maknanya. Jadi dia menggantikan larangan untuk diam dari kemungkaran dengan cara ia terlibat mencegah kemungkaran, tetapi dalam mencegah kemungkaran dia melakukan larangan yang baru.
Apa larangan yang baru atau larangan yang lain, yaitu menyakiti orang Islam dengan cara-cara yang kasar, padahal dia belum perlu, belum membutuhkan menggunakan cara-cara yang kasar. Jadi orang yang seperti itu faqad ghasalat dama bil bauli ala tahqiq, maka sungguh membasuh ia akan darah dengan kencing, ala tahqiqi, di atas cara yang pasti, ala tahqiq, di atas sesuatu yang pasti, ya. Ini pada hakikatnya, atau bahasa lain, pada hakikatnya dia sedang mencuci darah dengan kencing. Jadi yang tidak akan pernah suci, ya, yang tidak pernah suci, dia tetap bergelimang dengan najis. Kalau dalam konteks ini dia tetap bergelimang dengan dosa. Jadi menghindari satu dosa, tapi kemudian memunculkan dosa yang baru. Wa ma idza waqafta ala khat'in fi ghairi amri din fala yanbaghi an taruddahu alaihi fa innahu yastafidu minka ilman wa yasiru laka aduan illa idza alimta annahu yagtanimul ilma wa dhalika azizun jiddan. Dan adapun apabila engkau berdiri, engkau tawakuf di atas kesalahan pada bukan perkara agama, maka tidak sepatutnya oleh bahwa engkau kembalikan akannya kesalahan atasnya seseorang. Wainahu, maka sesungguhnya seseorang tersebut akan mengambil faedah daripada engkau akan ilmu. Wa yasiru laka adua, dan jadi ia, seseorang itu, bagi engkau akan musuh. Illa, kecuali apabila engkau yakin anahu, bahwa sungguhnya seseorang itu yagtanimul ilma, dia akan merampas akan ilmu, wadhalika azizun jiddan, dan mula demikian itu sangat jarang sekali. Jadi maksud yang ingin disampaikan di sini bahwa kesalahan-kesalahan yang perlu kita perbaiki apabila kesalahan itu berkait dengan urusan-urusan agama. Dalam contoh di atas, urusan salat. Jika tiba-tiba kita melihat ada orang salat yang salatnya itu tidak benar, tidak ada tumak ninah di dalam rukuk dan sujudnya, yang kan urusan agama. Jadi kesalahan yang terkait dengan urusan agama. Kalau dalam contoh yang diberikan sini, yang terkait dengan salat, yang terkait dengan sah dan tidak sahnya salat, itu kalau tidak kita perbaiki berarti membiarkan kemungkaran. Membiarkan kemungkaran haram. Harus kita perbaiki. Cuman memperbaikinya kita cari cara yang paling lembut, yang tidak membuat orang tersakiti. Tapi memang ada tahapan dan urutan. Kalau itu tidak mempan, baru kita naikkan tingkat lagi. Itu adalah yang diuraikan di atas itu yang terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dalam urusan agama. Adapun apabila kita menyaksikan kesalahan-kesalahan yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan agama, maksudnya orang membuat tengah pegak pagar, tak cara diikat pagar je salah, maka hana batal sembahyang salah ikat pagar, tidak menimbulkan dosa dengan salah ikat pagar. Jadi kesalahan-kesalahan yang hanya sangkut paut dengan urusan agama, fala yanbaghi an tarudahu alaihi, maka tidak sepatutnya oleh bahwa kamu kembalikan akannya kesalahan ke atasnya seseorang. Jadi mengembalikan, membetulkan.
dari yang ia lakukan salah, kemudian datang kita ajarkan bagaimana mengikat pagar yang benar. Jadi tidak perlu ikut campur dalam kesalahan-kesalahan tersebut ya. Fa'inahu yastafidu minka ilman, karena sesungguhnya seseorang itu akan mengambil faedah daripada engkau akan ilmu. Tetapi dari sisi yang lain, wa yasiru laka adwa, dan jadi ia bagimu itu akan sebagai musuh. Jadi orang melakukan kesalahan dalam urusan yang bukan urusan agama, itu kita tidak perlu ikut campur, karena walaupun ia mendapatkan ilmu dari kita bagaimana membuat itu menjadi benar, tetapi dari sisi yang lain dia tersinggung hati dengan kita dan akan menjadikan kita orang yang dimusuhi. Rata-rata memang seperti itu, karena kecenderungan tabiat manusia, dia akan merasa malu ketika disalah-salahkan kan? Baik dalam urusan agama ataupun bukan urusan agama. Makanya dikatakan di sini, dari satu sisi memang ia mendapatkan ilmu dari kita, tetapi dari sisi yang lain ia akan memunculkan sikap permusuhan hati dengan kita. Kecuali baru tidak memunculkan permusuhan hati apabila kita yakini orang yang berbuat salah itu orang yang sangat haus terhadap ilmu. Dia akan mengambil sebanyak-banyaknya ilmu yang ia dapat. Ini yang tadi merampas, mengambil sebanyak-banyaknya ilmu yang ia dapat, dan dia tidak akan tersinggung kalau ada orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Jadi kita yakin dia memiliki sifat yang seperti itu, baru boleh kita ajarkan, kita perbaiki kesalahan dia. Cuman kata Imam Ghazali, wadhalika azizun jiddan, kalaupun ada tapi jarang sekali. Orang yang seperti itu, yang ketika kita ajarkan justru ia akan sangat senang kepada kita karena kita mau mengajarkan dia, karena ia orang yang sangat haus sekali kepada ilmu. Ada mungkin dalam 1000 ada 1 orang, maka ingin memilih 1 orang dalam 1000 kan harus pilih. Jadi karena jarang sekali, jadi berpegang kepada hukum yang ghalib, yang kebanyakannya bahwa orang akan tersinggung, maka kita tidak perlu ikut campur. Kecuali memang dia sendiri datang mengulang-ulang menyampaikan kepada kita, ini kalau ada kesalahan dari salat tolong diperbaiki ya, saya datang kemari memang untuk belajar ilmu. Ya mungkin baru boleh kita campur tangan ya, memperbaiki kesalahan yang ia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad.